warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Semoga kita semua sehat selalu ya, teman-teman. Jadi kita berdiskusi kembali di hukum organisasi internasional. Kali ini di pertemuan yang sebenarnya kalau mau clear itu adalah pembahasan di teman-teman semester 6 ya, kalau di Unmu Surabaya ya, tentang perjanjian internasional. Tetapi saat ini teman-teman sudah dapat. Jadi kita akan diskusi karena sangat penting dan sangat urgent topik ini, maka pembahasan tentang kemampuan dari organisasi internasional di dalam rangka membuat perjanjian internasional ini yang kemudian menjadi topik utama di dalam diskusi kita. Sebelum melangkah lebih jauh, apakah teman-teman sudah membaca terlebih dahulu tentang kemampuan dari organisasi internasional di dalam membuat perjanjian internasional? Ada yang voluntary? Kenapa organisasi internasional ini penting, Pak, untuk membuat suatu perjanjian internasional? Kira-kira pertanyaan awalnya di sana dulu. Seberapa penting perjanjian internasional bagi eksistensi organisasi internasional atau bagi negara anggotanya? Ada yang bisa bantu jawab? Mas Satria tunjuk atau ini sendiri? Seberapa penting? Ini Mas Fernando mau menjawab ini. Tentunya tadi buka mic. Ya, Pak. Ya. Saya bersama. Apakah saya bisa terdengar, Pak? Dengar, Mas. Silakan. Apakah saya bisa terdengar? Ya. Baik, seberapa pentingnya organisasi perjanjian internasional terhadap organisasi internasional, menurut saya sangat penting ya Pak ya, karena organisasi perjanjian internasional ini sangat menentukan jati diri dari organisasi internasional seperti itu Pak. Karena dengan adanya perjanjian internasional ini maka adanya kesepakatan antara organisasi antara anggota dari organisasi internasional tersebut dalam membuat suatu keputusan seperti itu, sehingga adanya keterikatan antara satu dengan yang lainnya di dalam sebuah perjanjian seperti itu, Pak. Oke. Tadi stressing point-nya ke upaya ini ya, menegaskan jati diri seperti itu ya. Sebentar. Sedikit gangguan. Silakan yang lain. Yang lain. Ada yang mau beri pendapat dari? Oke, silakan. Siapa ini? Saya Jordan, Pak. Oh, Jordan. Silakan, Jordan. Jadi menurut saya pentingnya perjanjian internasional juga biar kita tuh bisa nih bikin hubungan internasional juga antara sesama negara gitu. Dan juga memberikan landasan sih Pak, kayak buat antara negara gitu. Oke. Buat hubungan antar negara. Sebenarnya itu yang sangat mendasari ya, agar ada landasan ya. Landasan itu berarti kan dasar hukum ya. Kalau teman-teman mengambil ilmu hukum kan biar ada reasoning, legal reasoningnya seperti itu. Oke, bagus Jordan. Mungkin ada yang mau melengkapi satu lagi dari perempuan? Izin melengkapi, Pak. Ya, Mbak Mademita ya. Silakan. Saya Citra, Pak. Oh, Citra. Sorry. Komang Citra, silakan. Sorry. Tadi sama-sama buka mic saya. Enggak. Baik, terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya. Jadi mungkin saya setuju dengan pendapat teman saya yaitu Jordan dan juga Fernando. Di sini saya melengkapi sedikit bahwasannya
perjanjian internasional itu sangat penting dalam melakukan hubungan internasional. Mengapa? Karena perjanjian internasional juga sebagai salah satu sumber hukum dari hubungan internasional gitu. Jadi dengan adanya perjanjian internasional, maka di sana adanya atau muncul sebuah kesepakatan antara pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut, sehingga nanti apabila ada pihak yang melanggar, jadi konsekuensinya bisa dilihat dari kesepakatan yang dibuat di awal gitu Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, bagus ya. Mbak Komang Citra semakin spesifik ya untuk menyebutkan bahwa ya perjanjian internasional itu sumber hukum. Itu ditemukan di mana itu kira-kira? Sumber hukum internasional, the source of international law, ada di mana? Lupa. Di pasal berapa? Pasal 38 ayat 1. Pasal 38 ayat 1 dari Statuta Internasional. Statuta kurang mahkamahnya ya. Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ Statute ya. Nah, karena disebut sebagai sumber hukum internasional, maka tadi ada implikasi ya. Ada implikasi, saya sepakat ya. Karena nanti perjanjian internasional itu mengatur banyak hal ya. Mulai dari rights and duties between parties ya, atau hak dan kewajiban para pihak, termasuk entry into force ya, bagaimana perjanjian ini dijalankan ya, mulai kapan itu diatur ya, ratification mechanism ya, mekanisme untuk meratifikasi ke dalam sistem hukum nasionalnya ya, agar semakin terikat para pihak, dan yang terakhir jelas tentang dispute settlement mechanism ya, atau mekanisme penyelesaian sengketa ya. Apakah diserahkan kepada ICJ sebagai organ PBB apabila itu antar negara, atau diserahkan melalui mekanisme tertentu jika perjanjian internasional ini dilakukan negara dengan organisasi internasional. Mengingat pihak yang dapat berperkara di dalam ICJ hanya negara, ya, perlu digarisbawahi. Jadi ada mekanisme-mekanisme lain, ya. Mekanisme seperti apakah itu? Bisa jadi bukan mekanisme peradilan ya, atau adjudikasi. Ya, bisa jadi bukan mekanisme adjudikasi, tetapi ada cara-cara yang disepakati oleh para pihak. Terserah. Nah, itu nanti adalah salah satu asas dari perjanjian internasional yang disebut sebagai free consent. Bebas kalian mengatur apapun, asal sesuai dengan kerangka yang ada di dalam piagam PBB. Ya, nggak boleh melenceng dari sana. Oke ya, sampai sini mungkin ada hal yang dibingungkan? Belum? Atau sudah ada? Mungkin belum, Pak. Belum ya, Pak Satria akan coba diskusi lagi. Nah ini ya, teman-teman sudah Pak Satria beri konvensi Wina 86 ya? Sudah ya, melalui PJMK. Teman-teman bisa buka itu, ya. Cakupan dalam konteks ini, kalau teman-teman lihat ya, di pasal 1 konvensi Wina 86, artinya perjanjian internasional yang diatur, nah ini beda ya dengan konvensi Wina 1969. Kalau konvensi Wina 1969 itu terkait dengan between state parties ya, between state parties. Tapi kalau di dalam konvensi Wina 1986 between states and international organization parties ya. Dia para pihaknya tidak hanya negara tapi juga organisasi internasional atau antar organisasi internasional ya. Jadi poin A, treaties between one or more states and one or more international organization. Itu satu ya. Itu digarisbawahi skopnya. Yang kedua, treaties between international organizations ya. Jadi antar organisasi internasional. Ayo kita ambil contoh saja. Perjanjian antara satu negara dengan organisasi internasional, kira-kira apa? Contohnya.
Ada yang beri pendapat? Pak Satria sudah pernah singgung sih ini. Tapi mungkin ada teman-teman yang melupakan atau terlupa. Kira-kira apa perjanjian negara dengan organisasi internasional? Pendirian kantor pusat PBB di New York, itu perjanjian antara siapa dengan siapa itu? Negara dan internasional, Pak. Ya, negara itu siapa dalam konteks ini? Amerika Serikat dan Amerika masyarakat Serikat dan keanggotaan PBB lainnya. apakah itu? Negara dan Amerika Serikat dan siapa itu? Kalau pendirian headquarters of UN di New York. New York ya. Bu Menlu sekarang ada di New York untuk sidang Majelis Umum PBB. Kira-kira Amerika Serikat dengan siapa? Dengan TikTok, TikTok. Dengan siapa? Dengan PBB. Ya, dengan PBB. Sebagai organisasi internasional yang berkepentingan untuk membangun headquarters di New York. Termasuk pendirian headquarters ASEAN di Jakarta. Nah, Indonesia itu juga membuat perjanjian internasional dengan apa? Tentunya dengan ASEAN. Ya, dengan ASEAN. Itu adalah yang satu ini ya. Yang satu. Treaties between one or more states. Kalau negaranya banyak, atau satu negara dengan organisasi internasional yang lain, bisa beri contoh, misalkan, selain pendirian headquarters, di dalam kepentingan perdagangan bebas, siapa dengan siapa yang pernah? Teman-teman pernah dengar perjanjian perdagangan bebas China dengan ASEAN? Oh, pernah, Pak. Ini kan sering ya debat seminar kalian ya. Free Trade Area ya. ASEAN China Free Trade Area, ACFTA. Tapi tidak hanya dengan China ya. ASEAN dengan katakanlah Amerika Serikat. ASEAN dengan Selandia Baru dan Australia. Ini untuk komoditas daging dan susu ya. ASEAN dengan Kanada. Kanada ya. Ini juga untuk produk peternakan ya dan juga gandum. Nah, jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau treaties between international organization, ada yang bisa beri pandangan? Treaties between international organization. Misalkan apa? Perjanjian antara apa dengan apa? Yang tahun lalu itu ini ya sampai rame ya. Antara komoditas kita yang kemudian di-banned di Eropa. Itu perjanjian apa itu? Yang komoditas kelapa sawit itu ya, Pak ya? Ya, komoditas kelapa sawit, betul. Itu tentang perjanjian bebas, perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa. Tidak hanya Indonesia, tapi siapa dengan siapa? ASEAN. ASEAN dengan Uni Eropa. Good, ya. Jadi bisa seperti itu ya.
Jadi teman-teman, tidak usah jauh-jauh lah kita membahas tentang perjanjian internasional ya. Kebutuhan kita sehari-hari itu semua juga bergantung kepada perjanjian internasional. Ya, baju kita, ya, kelapa sawit tadi ya bisa digunakan untuk diesel, biodiesel, kemudian untuk produk kecantikan kalian ya, skincare ya, dan lain-lain itu semua berangkat dari perjanjian internasional ya. Baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Baik yang sifatnya treaty contract maupun law making treaty ya. Khususnya treaty contract ya, kalau kebutuhan sehari-hari ya. Misalkan perjanjian perdagangan bebas itu ada perjanjian kontraktual yang disepakati para pihak. Dia pengennya apa sih perjanjian itu? Tapi juga ada perjanjian internasional dengan level yang tertinggi, yaitu law making treaty. Perjanjian internasional itu membuat norma hukum baru. Ya. Ambil contoh misalkan UN Clause 1982. Dia kan membuat norma hukum baru tentang apa itu baseline, apa itu contiguous zone, apa itu zona ekonomi eksklusif, sampai apa itu area, kan sudah itu ya. Dan di bawahnya ada continental shelf atau landas kontinen dan lain sebagainya. Ya, itu membuat norma hukum baru. Tapi kalau kebutuhan sehari-hari tadi misalkan perjanjian perdagangan bebas untuk komoditas manufaktur ya, kita ini baju Pak Satria, baju teman-teman ini bisa jadi tidak beli dari pedagang lokal tapi dari konsensus perjanjian internasional. Mengapa Pak? Karena dari perjanjian internasional tersebut seperti yang Pak Satria sampaikan di pertemuan sejarah itu kan bisa reduction of tariff barriers ya, sampai 0%, sampai harganya itu sama kayak industri lokal seperti itu ya. Itu semua dari perjanjian internasional. Baik antar negara dengan OI atau antar organisasi internasional. OI ya, jangan disalah tafsirkan sebagai pengikutnya Iwan Fals ini. Oke ya, dipahami ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Oke. Prinsip-prinsip ini yang perlu dipegang ya. Kalau Pak Satria tidak perlu menghafal pasal-pasalnya, tapi cukup menghafal prinsip-prinsipnya. Karena prinsip atau asas di dalam suatu sumber hukum, khususnya dalam hal ini international agreement, dia yang kemudian tidak lekang oleh waktu ya, dan bahkan dia akan menjiwai perjanjian-perjanjian internasional yang ada. Ya. Di Konvensi Wina 86. Prinsip yang paling utama apa itu? Pacta sunt servanda, ya. Jadi kenapa perjanjian internasional itu memiliki legacy, Pak, sehingga harus dipatuhi dan harus dihormati, sehingga negara-negara atau para pihak itu harus hati-hati, ya. Jadi tahapannya itu penjajakan perundingan. Kalau nggak firm terhadap kepentingan kita, mending nggak usah tanda tangan, ya. Mending tidak usah consent to be bound. Karena apa? Dampaknya adalah ini, implikasi dari Pacta sunt servanda. Ketika sudah tanda tangan atau consent to be bound, yang dibuktikan dengan signing, exchange of document, hingga ratifikasi, kita itu terikat di dalam suatu perjanjian internasional. Dampaknya, kedaulatan dari para pihak, sovereignty dari para pihak itu dikurangi atau dihilangkan. Ya, misalkan dulunya berdaulat untuk mengatur harga gitu ya, mengatur harga komoditas. Tapi setelah ada perjanjian perdagangan bebas, kita tidak memiliki kedaulatan untuk mengatur pengenaan tarif misalkan ya, atau hambatan-hambatan lainnya, karena kita dipaksa mengikuti ketentuan dan mekanisme tersebut. Dan lain sebagainya ya. Itu terkait dengan Pacta sunt servanda. Free consent. Ini tadi ya, Pak Satria sebut sebagai kebebasan dalam bersepakat. Apapun, asal di dalam kerangka piagam PBB. Ya, good faith, itikat baik. Juga ada non-retroaktif. Perjanjian ini dapat berlaku setelah dinyatakan dimulai.
Jadi teman-teman, penandatanganan perjanjian internasional itu belum tentu menandakan perjanjian ini mulai berlaku. Ya, di dalam rezim hukum perjanjian internasional ada yang disebut sebagai entry into force. Apa itu, Pak? Ada syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh para pihak untuk membuat perjanjian ini dapat berjalan. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 28 Juni 2023. Ya, itu harus dimulai. Ya, tidak harus pada tanda tangan ini. Atau ada syarat dan ketentuan. Misalkan perjanjian ini mulai berlaku ketika 60% negara anggota itu melakukan ratifikasi. Itu UN clause ya. Sehingga ditandatangani 82, tapi baru entry into force itu sekitar tahun 1990. Ya. Jadi menunggu 7 tahun untuk para pihak itu meratifikasi di dalam perundang-undangannya. Atau ada syarat dan ketentuannya. Itu ya. Lalu ada Pactatus nec nosen nec prosun. Ya. Perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak. Apabila perjanjian ini dalam rezim treaty contract. Ini bisa diberi catatan ya, teman-teman ya. Untuk asas Pactatus nec nosen nec prosun, ini apabila perjanjian internasional ini dalam kerangka treaty contract. Tapi kalau lawmaking treaty gimana, Pak? Kalau di dalam konteks lawmaking treaty, walaupun suatu negara itu tidak terikat atau bukan para pihak di dalam perjanjian internasional tersebut, negara tersebut atau para pihak tersebut terikat di dalam suatu perjanjian internasional sebagai apa? Sebagai apa? Sumber hukum internasional lain selain perjanjian internasional itu apa? Sebagai apa? Sumber HI? Doktrin, Pak. Doktrin kah? Apakah benar doktrin? Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional. Exactly. Good. Ya. Customary of international law. Ya. Terima kasih, Mbak. Siapa tadi? Mbak Madhyamita. Benar ya kalau ini ya? Yang jawab. Iya, Pak, benar. Oke, sebagai customary of international law, ya, sebagai hukum kebiasaan internasional, itu ya. Terhadap negara ketiga atau terhadap pihak ketiga, an obligation arises for a third state from a provisions of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be means of establishing bla bla bla. Maknanya gini, Pak, ini ada para pihak ketiga ini kan pihak yang tidak ikut dalam perundingan ya, tapi dia mau Pak terikat Pak di kemudian hari setelah perjanjian ini sudah entry into force. Maka caranya gimana Pak? Kalau menurut kalian ketika jadi diplomat kira-kira caranya apa untuk membuat pihak ketiga yang tertarik untuk ikut di dalam perjanjian internasional yang sudah berjalan ini agar dia bisa gabung? Apa yang kalian lakukan? Merundingkan pasti, Pak. Merundingkan ke internal ya, ke para Ya, Pak. pihak yang lain, ya, atau ke counterparty ya, counterparty atau pihak-pihak lainnya. Tapi selain itu apa? Kira-kira satu hal yang urgent itu apa? Bagi pihak yang lain, oh aku ini kepingin ikut ini. Kebetulan ini multilateral ya. Kalau bilateral nggak bisa ya, karena bilateral kan dua pihak ya. Kebetulan ini multilateral, lebih dari dua pihak. Ya, dia berkepentingan karena lihat perjanjian ini bagus, kemudian dia pengen ikut. Selain tadi merundingkan ke pihak yang lain, kira-kira apa yang juga penting? Menurut saya menyetujui isi dari kesepakatan tersebut, Pak, dan menandatanganinya. Menandatangani. Melalui mekanisme apa? Melalui mekanisme apa? Apakah sama seperti para pihak sebelumnya? Iyalah.
pasti Pak, karena dia kan baru mau masuk. Harus dipaksa ya. Tapi namanya apa? Apakah ratifikasi? Pak Satria dari tadi kasih pertanyaan terus ya. Selain ratifikasi, ada yang namanya mekanisme aksesi. Ini dicatat ya, atau perlu digarisbawahi ya. Mekanisme aksesi. Aksesi ini adalah bagi para pihak-pihak ketiga tadi ya, yang mau ya intend the provision to be the means of establishing the obligation and the third state expressly accept that obligation in writing. Jadi dia nggak punya daya tawar ya. Ya ini kerugian negara pihak ketiga. Kalau mau untung ya harus ikut dalam proses perundingan, nggak boleh menawar ya. Ikut perjanjian yang sudah well established ya. Tapi dia juga harus expressly accept ya. Ini ya di sini ya di pasal 35 Konvensi Wina 69 Konvensi Wina 86. Expressly accept ini dengan cara apa, Pak? Apakah ratifikasi? Bukan ya. Expressly accept ini dengan aksesi ya, aksesi. Namun aksesinya itu kembali kepada kesepakatan para pihak yang perjanjiannya sudah berjalan. Kalau para pihak ini nggak menginginkan negara ketiga itu gabung atau pihak ketiga itu gabung ya, dia nggak bisa gabung. Tapi oh ya, nggak apa-apa. Kamu pihak ketiga mau gabung boleh, ya. Tapi tunjukkan mana letter of accessionmu, letter of accession, ya, atau consent of accessionmu. Baru kamu bisa terikat ya rights and obligationmu di dalam suatu perjanjian internasional. Dipahami ya teman-teman ya? Dipahami ya? Ini khusus perjanjian bilateral, multilateral ya, bukan bilateral. Kalau bilateral nggak bisa nambah para pihak ya. Kalau multilateral dia bisa menambah para pihak. Oke ya. Lalu juga ada rebus sic stantibus, fundamental change of circumstance ya. Perjanjian itu batal bila mana ada perubahan yang mendasar. Nah, ini ada kaitannya dengan pasal 53 di bawah ini ya. Terkait dengan apa ini? Terkait dengan jus cogens. Ya. A treaty is void if at the times of the conclusion it conflicts with a peremptory norm of general international law. Ya. Jika ada norma perjanjian internasional itu batal jika di dalam kesepakatannya dia bertentangan dengan sumber hukum internasional atau prinsip-prinsip hukum internasional yang jauh lebih tinggi. Ya. Yang jauh lebih tinggi. Contoh ya, ambil contoh. Perjanjian tentang zonase laut. Ya. Sebelum konvensi Wina sebelum UNCLOS 82 itu ukurannya beragam ya. Tentang territorial sea, tentang territorial sea. Misalkan ditarik 25 nautical miles ya, 25 mil laut. Namun setelah lahirnya UNCLOS 1982, maka dalam prinsip fundamental change of circumstance atau jus cogens ini kan ditentukan ya di UNCLOS kan distance, jarak untuk laut teritorial itu berapa kira-kira? Laut teritorial di sisi pangkal luar itu adalah 12 mil laut. Belum ambil kuliah hukum laut ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum, Pak. Oke. 12 nautical miles. Maka sebelumnya ketika misalkan ya Indonesia dan Malaysia misalkan ya, itu sudah mengatur Pak, ini 20 nautical miles Pak sudah dibagi. Tapi sudah ada norma hukum internasional yang lebih tinggi. Apa itu Pak? UNCLOS tadi. Maka dia harus kembali ke prinsip jus cogens dan fundamental change of circumstance bahwa territorial sea itu harus 12 nautical miles and so on ya, dan selanjutnya itu ya.
Dipahami ya teman-teman ya. Nah, sehingga perjanjian internasional itu sebenarnya prinsipnya fleksibel, tetapi dia harus agreement between parties ya, binding upon the parties ya, dia mengikat dan harus disetujui oleh para pihak. Itu ya. Et aquo et bono. Nah, ini teman-teman pernah dengar ya. Prinsip kewajaran dan kepatuhan dalam menjalankan perjanjian internasional. Dan yang paling penting adalah di pasal 52. Ini tentang apa ini? Pelarangan penggunaan kekerasan, Pak. Larangan penggunaan kekerasan, ya. Betul ya. Coercion of a state of international organization by the threat or use of force. Ya, jadi kalau membuat perjanjian internasional itu nggak boleh dibawa ancaman, nggak boleh dibawa rasa takut, ya, dan nggak boleh dibawa upaya kekerasan, ya, atau penggunaan senjata, the use of force. Nah, itu yang kemudian wajib dihindari. Ya. Kalau perjanjian itu disepakati karena ada ancaman penggunaan senjata, dia bisa jadi satu syarat batalnya suatu perjanjian internasional. Ya, itu nanti masuk ke termination or withdrawal into international agreement. Ya, termination or withdrawal. Ya, alasan pembatalan atau penarikan diri para pihak dari suatu perjanjian internasional. Bisa diketahui ya. Oke. Sama ini, equality rights, self-determination, ini sudah Pak Satria sebutkan ya. Ini prinsip-prinsip yang juga ada di PBB, yang itu harus dihormati di dalam pembuatan perjanjian internasional. Selanjutnya ya. Nah, ini yang tidak termasuk ya, skop dari perjanjian internasional ini. Ya, ini agak rumit. Teman-teman tolong simak ya di dalam 4 ketentuan ini. Yang poin 1, to international agreement to which one or more states, one or more international organization, and one or more subject of international law other than states or international or organizations are parties. Jika para pihaknya itu juga ada subjek HI lainnya, non-negara atau non-organisasi internasional. Dia bukan masuk dalam kategori yang diatur di dalam Konvensi Wina 1986. Itu satu. Catat ya. Diberi marks, diberi tanda ya. Yang kedua, to international agreement to which one or more international organization and one or more subject of international law other than states or international organization. Ini sama ya, terkait dengan pihak yang tidak ada negaranya di sini, tapi subjek HI dengan organisasi internasional. Ya, itu dua. Yang ketiga, to international agreement not in written form between one or more states and one or more international organization. Perjanjian itu dibuat tanpa tertulis, ya. Lidah tidak bertulang ya. Janji-janji itu hanya janji ya. Ini yang dihindari di dalam perjanjian internasional. Dia harus in written form, ya. If not in written form or just declaration only, it isn't as a part of Vienna Convention 118/6, ya. Jika perjanjian itu dibuat tanpa tertulis, dia bukan perjanjian internasional. Apalagi hanya dideklar ya, ucapan saja. Saya janji deh akan damai, ya nggak konflik. Tapi juga konflik. Masalahnya siapa yang mau menghukum deklarasi seseorang atau deklarasi suatu negara? Nggak ada, ya. Karena deklarasi itu tidak berimplikasi hukum. Ya. Sama seperti yang Pak Satria contohkan di pertemuan lalu ya. Saya declare punya relationship dengan A. Pertanyaannya, apakah saya tidak boleh punya relationship lain dengan B, C, D, dan seterusnya?
ya tentu tidak ada implikasi hukum. Ya mungkin ditimpuk aja ya. Ditimpuk aja sama sandal atau ditimpuk aja sama apa kan seperti itu ya. Karena tidak written form. Ya, itu. Dan terakhir, to international agreement between subject of international law other than state, ya. Jika itu perjanjian yang dibuat oleh para pihak non negara atau OI. Ya. Atau organisasi internasional yang tidak masuk kategori intergovernmental organizations. Ya. Contohnya perjanjian antara ICRC misalkan ya dengan IPU, Interparliamentary Union. Teman-teman, IPU itu organisasi internasional apa enggak? Kalau dari statement Pak Satria di pertemuan awal itu. Enggak, Pak. Bukan ya. Maka ICRC dan IPU jika membuat perjanjian internasional, apakah dia masuk rezim perjanjian internasional yang diatur di dalam Konvensi Wina 86? Jatuhnya nggak sah, Pak. Sebenarnya sah-sah saja, tapi apakah termasuk ini? Tidak. Tidak termasuk ya. Dia termasuk ke dalam perjanjian internasional yang bersifat private. Ya. Perjanjian internasional yang bersifat private, not public ya. Itu ya. Teman-teman ya, bisa diberi catatan ya, karena ini sangat vital ya kedudukannya. Kalau teman-teman ini. Silakan sampai sini jika ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, agak sedikit melenceng, tapi ini masih masuk, Pak. Izin bertanya mengenai suatu kebiasaan internasional atau kita bisa juga bilang juga sebuah perjanjian ya, Pak, ya, antara dua negara. Kan setiap negara kan dengan kebiasaan internasionalnya kan berhak untuk mengirimkan diplomat ya, Pak, ya, ke negara-negara lainnya. Ke negara yang sudah menjadi suatu kesepakatan juga bisa dibilang kayak gitu. Nah, tetapi di sini kan diplomat juga memiliki hak imunitas ya, Pak, ya. Immunity diplomasi. Di sini kalau misalnya ya, Pak, ya, diplomat itu tidak istilahnya dia masih memiliki hak imunitas, otomatis kan dia masih dia kan apa yang dilakukan itu kan tidak bisa diganggu gugat ya, Pak, ya. Maksudnya tidak ada yang bisa mencampuri urusannya seperti itu, Pak. Nah, mungkin nggak seorang diplomat itu melakukan espionase terhadap suatu negara, Pak, untuk mencampuri kepentingan negara tersebut. Karena seperti yang kita ketahui tadi kan, seorang diplomat kan memiliki immunities diplomasi atau hak imunitas otomatis yang mana hal tersebut tidak bisa diikut campur. Kan kita tidak tahu kenapa lagi di zaman seperti sekarang ini ya, Pak, ya. Seorang diplomat itu juga teknologi tersebut sudah semakin canggih kan, jadi espionase mungkin bisa dibilang lebih lancar seperti itu, Pak. Agak sedikit melenceng memang, Pak, tapi itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Iya, sebenarnya juga ada kaitannya ya, Mas Fernando ya dan teman-teman ya, bahwa organisasi internasional pun juga sebenarnya dapat mengirim diplomat ya, atau international organization representative. Misalkan ya, perwakilan PBB untuk Indonesia, perwakilan PBB untuk negara-negara lain, atau perwakilan PBB di suatu organisasi internasional. Misalkan ya, UN representative on ASEAN, atau kebalikannya, ASEAN representative on UN. Ya, jadi antara negara atau antar organisasi internasional juga memiliki kewenangan untuk mengangkat seorang diplomat. Ya, seorang diplomat. Yang mana kalau kita merujuk di dalam Konvensi Wina 1961 ya, dan Konvensi Wina 1963 tentang diplomatik dan konsuler, itu ada privilege and immunities ya. Kespesialan dan kekebalan ya dari diplomat di dalam menjalankan tugasnya. Tetapi yang perlu diingat, kekebalan itu ada term and condition-nya sebenarnya, Mas Fernando dan teman-teman. Term and condition-nya itu ketika tindakan yang dilakukan oleh diplomat itu mengancam
national interest dari suatu negara tempat di mana dia dikirimkan atau di mana dia bertugas, ya, maka dia bisa dianggap kekebalannya itu akan hilang. Ini nanti yang disebut mekanisme persona non grata, ya, diusir hingga kekebalannya hilang, dicabut sampai dia bisa dihukum oleh negara tempat di mana dia bertugas. Nah, tindakan-tindakan spionase sekarang semakin canggih, betul, saya sepakat ya. Itu yang disebut Pak Satria janji ya sebenarnya kirim tulisan ya. Pak Satria di tahun 2019 itu pernah meneliti itu tentang cyber espionase ya, atau spionase di dunia cyber ya. Misalkan apa yang dilakukan Australia ya, misalkan ini ya, Australia yang dulu sempat Pak Satria ceritakan ya, menyadap gitu ya percakapan dari Presiden SBY pada saat itu, atau yang terbaru di Indonesia misalkan ketika intelijen Jerman ya secara diam-diam kemudian datang ke Petamburan ya. Tahu Petamburan itu apa? Lokasinya apa itu? Di Jakarta tuh, Pak. Petamburan itu apa? Petamburan. Yang Pak Satria maksud intelijen Jerman ke Petamburan itu kemana dia? Kemana Mario? Ke kantor FPI. Ngapain ya? Ngapain ya? Diplomat atau intelijen, ya kita sebut diplomat saja ya, biar lebih ini ya. Itu datang ke kantor FPI di saat konstelasi FPI dengan hubungan FPI dengan pemerintah itu sedang panas. Teman-teman bisa simak ya, seminggu setelah diplomat Jerman berkunjung ke FPI, FPI langsung dibubarkan oleh pemerintah, ya kan? Seminggu saja setelah diplomat ini. Dan diplomat Jerman akhirnya apa? Di persona non grata, ya. Itu kenapa? Karena dia melanggar ya kepentingan nasional dari suatu negaranya. Itu masuk syukur ya, diusir ya. Tidak sampai kemudian dipidana ya atau diberikan sanksi dari hukum nasional kita. Ya. Karena tadi ya ada hubungan baik bilateral antara Jerman dan Indonesia misalkan yang itu dihormati. Nah, tindakan-tindakan seperti itu ya yang masuk kategori spionase baik cyber maupun tidak ya, baik cyber maupun konvensional, dia merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Khusus bagi isu spionase atau isu spy ya atau tindakan mata-mata itu sebenarnya boleh dilakukan. Tapi itu boleh dilakukan pada saat masa perang ya. Ya. Tindakan mata-mata, tindakan spionase itu boleh dilakukan asal pada masa perang. Tapi kalau masa damai, tidak boleh, ya, tidak boleh ya, karena itu jadi masalah serius di dalam konteks hubungan diplomatik antar para pihak. So itu sebenarnya jawabannya, Mas Fernando. Nanti ingatkan Pak Satria kirim jurnal yang Pak Satria tulis. Syukur-syukur kalau teman-teman berkenan, nanti Pak Satria kirim banyak literatur tentang cyber spionase. Ya. Kalau berkenan. Karena itu riset Pak Satria yang sudah Pak Satria lakukan, tapi ya ini sambil berjalan ya. Termasuk Pak Satria pernah nulis tentang spying election ya. Ketika Amerika Serikat ya, Pilpres Amerika Serikat itu potensinya ke Pilpres Indonesia dulu ya 2019. Sempat rame tapi kemudian tenggelam ya. Nah, itulah isu ya, isu politik itu ya, berkembang sangat cepat. Tapi Pak Satria simaknya dalam konteks international law jelas ya. Dasar argumentasi Pak Satria di hukum internasional. Oke ya. Pak Satria lanjut. Berdasarkan representasi negara atau para pihak, ada yang perjanjian antar kepala negara, head of states ya, bisa diwakili Menlu atau duta besar, ya, atau perjanjian antar pemerintahan, intergovernmental form. Dia harus mendapatkan
Ya, jadi utusan suatu negara dia harus mendapatkan namanya letter of full power. Ya, mengingat tadi ya, seperti yang Pak Satria sampaikan, perjanjian internasional itu dampaknya luar biasa bagi suatu negara, bagi para pihak. Sehingga delegasi yang dikirim di dalam perundingan dan kesepakatan perjanjian internasional, dia harus mendapatkan full power. Kalau hanya berunding saja, dia cukup apa? Letter of credential. Ya, enggak apa-apa. Ini karena ini apa namanya? Mungkin apa isu yang belum ini ya. Ini baru, jadi teman-teman bisa simak dan tandai. Jadi mandat ya, 2 mandat dari para pihak itu, 1 full power, 1 kredensial. Ya, kalau kredensial itu hanya untuk berunding, ya bisa digarisbawahi ya. Tapi kalau full power itu sampai ke consent to people, sampai penandatanganan perjanjian internasional. Tetapi di suatu negara itu siapa yang nggak perlu full power? Kira-kira? Menurut kalian siapa? Yang nggak perlu full power itu siapa? Siapa yang nggak perlu full power? Letter of full power. Dia datang bisa langsung saja tanda tangan perjanjian internasional. Siapa itu? Kepala negara. Kepala negara ya. Di Indonesia presiden. Dan juga Menteri Luar Negeri, Pak. Menlu. Exactly. Good. Ya. Ministry of Foreign Affairs. Ya. Terima kasih. Mbak Nilu ya. Jadi hanya kepala negara, presiden, perdana menteri, dan menteri luar negeri, dia yang mendapatkan full power, tidak perlu memerlukan full power. Tetapi kalau menteri lain ya, dalam konteks government ya, dalam konteks pemerintah ya, atau eselon 1, eselon 2 misalkan, tergantung biasanya perjanjian internasionalnya, dia harus mendapatkan full power authority ya. Seperti itu. Tapi kalau yang ketiga dan keempat, ketiga antar parlemen ini tidak termasuk ya perjanjian internasional yang kita maksud. Perjanjian antar negara, interstate form, ini dia masuk dalam ruang lingkup organisasi internasional. Ya. Jadi yang ketiga ini yang tidak termasuk dalam ruang lingkup yang perjanjian internasional yang kita maksud. Gitu ya. Nah, di dalam pembuatan perjanjian internasional ada 2 tahap dan 3 tahap. Yang pertama, 2 tahap perundingan langsung tanda tangan. Biasanya dia perjanjian internasional yang bersifat teknis dan jelas, absolutely treaty contract. Ya, 2 tahap saja. 2 steps. Technical international agreement ya. Dia hanya bersifat teknis gitu ya. Nah, kalau 3 tahap ini tadi yang mempengaruhi kepentingan nasional, national interest. Perundingan, penandatanganan, pengesahannya, negotiation, consent to be bound, dan ratification. Nah, kalau ratifikasi itu tidak hanya eksekutif, lah nanti ada kewenangan legislatif, ya, ada kewenangan parlemen. Dalam konteks ini di Indonesia DPR untuk mempertimbangkan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara. Ya, karena apa? Karena kepentingannya mempengaruhi sangat luas. Di Indonesia itu sudah diatur spesifik ya. Kalau teman-teman simak ya, di pasal 10 dan pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional itu dilihat. Yang dimaksud national interest yang berpengaruh luas itu apa, Pak? Sehingga ratifikasinya dibuat di dalam suatu undang-undang. Misalkan, perjanjian internasional itu berkaitan dengan penambahan atau pengurangan suatu wilayah Indonesia. Jika perjanjian internasional itu terkait dengan lingkungan hidup.
Jika perjanjian internasional itu terkait dengan hak asasi manusia, jika perjanjian internasional tersebut membuat norma hukum baru, dan jika perjanjian internasional tersebut mempengaruhi postur APBN. Nah, ini terkait utang ya. Utang ya, state loan. Kalau mempengaruhi postur APBN, dia harus diratifikasi melalui undang-undang. Ya. Itu di pasal 10. Kalau di Indonesia loh ya, di negara lain kalian bisa simak ya. Itu yang dimaksud national interest itu di sana, yang berpengaruh sangat luas. Kalau nggak berpengaruh Pak, tapi nggak sedemikian besar, itu di pasal 11. Misalkan terkait dengan pertukaran budaya, masalah pendidikan, mengenai pajak berganda, ya, atau perjanjian teknis, itu di pasal 11 dari Undang-Undang 24 tahun 2000. Ya, itu harus diratifikasi melalui kepres saja, cukup kepres, keputusan presiden. Kalau di pasal 10 tadi, diratifikasi melalui undang-undang. Perlu diingat ya, kalau undang-undang tadi melibatkan parlemen, kalau kepres cukup eksekutif saja, ya, cukup pemerintah saja. Seperti itu. Dipahami ya teman-teman ya? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Mengenai suatu kesepakatan UNCLOS tadi Pak, UNCLOS yang 1982 Pak. Kan Indonesia kan juga termasuk di dalam Indonesia kan juga tergabung maksudnya ikut di dalam kesepakatan UNCLOS itu ya Pak ya. Nah, di mana pada saat itu kan memang penetapan batas laut tersebut di Indonesia kan mulai ditetapkan tahun 1985 ya Pak ya, berarti 3 tahun setelah UNCLOS tersebut. Nah, di sini saya ada pertanyaan mengenai kaitannya dengan Laut Natuna ya Pak ya. Itu kan memang memang kan berdasarkan pasal 57 dari UNCLOS tersebut, dari hasil UNCLOS tersebut kan mengatakan bahwa zona ekonomi eksklusif itu batasnya tuh tidak lebih dari 200 mil seperti itu ya Pak ya. Nah, tetapi di sini Cina kan Tiongkok maksudnya mengklaim bahwasanya dia memiliki sebagian daripada Laut Cina Selatan tersebut, yang mana laut tersebut juga mencaplok wilayah perairan di ASEAN, seperti juga di Indonesia Laut Natuna seperti itu Pak. Nah, di sini kan mereka juga mengklaim bahwasanya tahun 1947 juga dia menggunakan 9 titik-titik atau batas-batas laut sejak tahun 1947 dia menggunakan batas itu untuk menjadi patokan batas lautnya. Tetapi di Indonesia ini kan juga tergabung juga telah setuju terhadap hasil dari UNCLOS tersebut mengenai batas laut. Sedangkan Cina itu menolak karena itu tadi, karena jejak historisnya dia sejak zaman dulu memang Tiongkok tersebut memiliki batas laut yang cukup luas di Laut Cina Selatan. Nah, pertanyaan saya tuh apakah bisa satu pihak itu tidak menyetujui daripada suatu perjanjian tersebut, Pak? Kan itu juga melanggar yang namanya suatu kesepakatan bersama, Pak, antar berbagai negara. Dan juga kalau misalnya kita kondisikan kan bukan hanya Indonesia saja yang mengalami nasib serupa, tetapi juga ASEAN, negara-negara ASEAN seperti Filipina maupun Malaysia juga dan juga Vietnam, Pak. Kalau misalnya dirundingkan kembali seperti itu, apakah bisa adanya pengubahan di dalam ketetapan UNCLOS tersebut, ataukah adanya pembatalan terhadap suatu kesepakatan itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Fernando. Ini menjadi sangat penting ya, isu Laut Cina Selatan ya, South China Sea. Kenapa? Karena isu ini menarik ya. Kalau teman-teman buat artikel ilmiah itu bisa ada 3 topik besar ya untuk menelitinya. Yang pertama jelas terkait dengan sovereignty ya, atau kedaulatan di laut. Yang kedua dia terkait dengan klaim dari
Tiongkok ya, dia overlapping ya. Teman-teman simak ya di sini ya. Ini yang diatur di UN Clause seperti yang dikatakan Mas Fernando tadi. Distance-nya adalah 200 nautical miles untuk zona ekonomi eksklusif. Ini sudah diatur berdasarkan UN Clause. Tapi Tiongkok dengan klaim laut sejarah, ya, dia kemudian membuat suatu titik yang namanya Nine Dash Line. Ya. Dia mengiris sebagian besar perairan dan kepulauan yang ada di Asia Tenggara. Yang itu di Vietnam kena di Kepulauan Paracels, di Filipina yang paling banyak di Kepulauan Spratly. Brunei juga kena, Malaysia juga kena, Indonesia kena ya. Di irisannya di sini ya. Untuk untuk Laut Natuna Utara untuk ZEE-nya. Yang parah kan Vietnam dan Filipina ya. Yang itu sampai kena ke pulaunya. So, menurut Pak Satria, hemat Pak Satria, berangkat dan berdasarkan dari UN Clause 1982, klaim Tiongkok itu jelas tidak berdasar kepada UN Clause 1982. Apalagi kalau tadi ya, teman-teman simak ya, ada yang disebut dengan prinsip jus cogens dan lain sebagainya. Oke, kalau dulu boleh ya, zaman kerajaan Ming atau kerajaan zaman dahulu di Tiongkok itu menguasai lautan gitu ya. Tapi penarikan 9 garis pangkal ini yang dia overlapping dari kedaulatan dan jurisdiksi laut dan bahkan pulau dari negara-negara di Asia Tenggara, dia adalah klaim yang bertentangan dengan rezim hukum internasional. Pak, sudah dibawa ke pengadilan internasional? Sudah. Ya. Yang membawa siapa? Filipina. Kalau disimak di UN Clause itu ada diberi 5 opsi pengadilan, ya, 5 opsi pengadilan untuk negara-negara pilih, ya, jika bersengketa atau berkonflik di dalam perebutan wilayah laut, ya, kan gitu ya. Filipina menggugatnya ke Mahkamah Arbitrase Laut Internasional. Tiongkok nggak datang, tapi di sana kan perlu dilihat ya hukum acaranya. Walaupun Tiongkok nggak datang, perjanji putusan atau proses dari pengadilan arbitrase laut internasional itu tetap berjalan. Dan akhirnya Filipina dimenangkan. Sehingga klaimnya itu Tiongkok harus merubah. Dan ini kan jadi landmark decision ya, sehingga dia bisa digunakan dasar legal reasoning bagi Vietnam, Malaysia, Brunei, dan termasuk Indonesia untuk bisa terlepas dari klaim Nine Dash Line ini. Tetapi apakah semudah itu, Pak? Tentu tidak, ya. Karena sampai saat ini pun Tiongkok malah membuat artificial islands, ya, pulau-pulau buatan di sini, ya, untuk apa? Mempertahankan wilayahnya. Kenapa kok bersikukuh di sana? Ya, ini lebih terkait dengan natural resources. Ini luar biasa besar kekayaan alam di sini. Ya, kalau teman-teman simak ya, banyak peneliti yang menyebut bahwa kekayaan alam yang ada di Laut Cina Selatan itu bahkan 80% lebih besar kekayaannya daripada yang ada atau cadangan minyak ya, jutaan barel yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab. Bayangkan ya, Uni Emirat Arab yang sedemikian kaya dari minyak itu kalah dari kekayaan alam yang ada di Laut Cina Selatan ini saja. Ini terkait dengan penguasaan itu sebenarnya. Sehingga aspek geopolitiknya itu semakin tinggi. Lantas apa, Pak, tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan rezim hukum internasional? Nah, saran Pak Satria, karena ini kan sudah ada keputusan ya, maka di sini Dewan Keamanan harusnya turun tangan untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional itu akan terwujud. Kalau enggak, ini bisa jadi awal mula dari Perang Dunia Ketiga, ya, dari Laut Cina Selatan. Kenapa, Pak? Why, Pak? Karena Filipina ini, kemenangan Filipina sebenarnya tidak terlepas juga dari dukungan Amerika Serikat yang juga mendirikan pangkalan militer di sini. Satu. Kedua, Filipina dan Amerika Serikat itu punya hubungan historis yang tidak sehari dua hari. Karena Amerika itu pernah menjajah Filipina. Ya. Amerika Serikat itu pernah menjajah Filipina. Ya. Jadi hubungannya tidak sehari dua hari.
Dan bisa jadi Laut Cina Selatan ini akan jadi battlefield. Ini banyak pakar keamanan internasional, ya, CSIS pun juga merilis, ya, sering melakukan kajian bahwa Laut Cina Selatan ini akan menjadi awal dari apabila Perang Dunia Ketiga itu akan pecah. Ya, jadi memastikan Dewan Keamanan harus turun, walaupun juga tidak mudah karena Tiongkok masuk anggota Dewan Keamanan tetap dan dia punya hak veto, ya kan? Dia punya hak veto. Nah, it's a complicated, ya, complicated. Memastikan bahwa tidak terjadi konflik senjata saja menurut Pak Satria itu sudah lebih dari cukup, ya, karena di sini tarikan-tarikannya sangat kuat, ya, tarikan konflik dalam konteks internasionalnya itu sangat kuat. Saya di sini bisa dipahami, ya, teman-teman, ya. Saya di sini bisa dipahami, ya. Berarti Pak, terlepas dari itu semua kan ada campur tangannya Amerika kan juga menambah ini apa ya? Malah bukannya menambah menyurutkan ketegangan, malah menambah ketegangan menurut saya Pak. Kan juga Amerika memiliki suatu interest sendiri ya Pak ya. Mana Bapak tadi bilang itu kan merupakan suatu ladang minyak ya Pak ya. Anggap sajalah Laut Natuna itu seperti Irak Pak, yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun sampai sekarang juga di apa namanya ada suatu kepentingan, ada interest sendiri Amerika terhadap minyak tersebut ya Pak ya, untuk memenuhi cadangan minyak. Nah kalau misalnya dia sebagai salah satu dari kelima Dewan Keamanan PBB tersebut memiliki suatu kepentingan politik kayak gitu kan, otomatis yang namanya ketegangan itu kan nggak bakal surut ya Pak ya. Apalagi juga Indonesia kan mau nggak mau juga bakal pasti turun tangan kan Pak dia untuk melindungi wilayahnya dia. Nah menurut Bapak itu upaya lain dalam mengatasi ketegangan itu apakah adanya gimana ya ngomongnya? Adanya istilah ya adanya pemaksaan atau istilah penggunaan paksa tersebut atau sifatnya memaksa tersebut dari pasal berapa itu ya tadi ya? Yang use of force tersebut di dalam suatu perjanjian internasional itu masih apakah bisa diterapkan seperti itu Pak, melihat tadi kondisi yang menegang seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Masalahnya, Mas Fernando dan teman-teman, untuk klaim Laut Cina Selatan itu tidak pernah ada perjanjian internasional yang mengaturnya. Dia adalah unilateral statement. Tahu ya unilateral statement? Dia pernyataan sepihak. Apakah pernah ada Pak kesepakatan? Pernah, memang di tahun 2002 ya. Namanya Declaration of Conduct ya, untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. Tapi perlu diingat tadi ya, Declaration of Conduct. Dia hanya declare saja. Ya sudah, kita nggak boleh konflik, nggak boleh perang, ya kita harus menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tapi what's next? Konflik terjadi, pembangunan pangkalan militer tetap berlanjut, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di saat yang sama sebenarnya kekuatan memaksa di dalam konteks hukum internasional dia hanya ada di Dewan Keamanan. Ya. Maka menurut Pak Satria di sini peran serta PBB sebagai organisasi internasional itu harus turun tangan, ya, harus intervensi bahkan. Untuk apa Pak? Untuk memastikan bahwa konflik ini agar tidak semakin besar, ya. Entah nanti melalui Majelis Umum PBB atau melalui organ-organ yang dimilikinya yang lain, ya, sehingga konflik ini tidak tidak berkepanjangan. Selain itu tidak ada lagi ya, tidak ada lagi selain perang ya, selain perang ini ya, karena kalau perang itu mungkin satu-satunya cara untuk betul-betul menyelesaikan masalah ya, sampai selesai. Tapi persoalannya apa dampaknya? Bagi Indonesia dampaknya juga luar biasa besar. Tapi Indonesia itu ini ya, kayak dia ikut dalam pusaran konflik ya dengan menamai Laut Natuna Utara itu ya.
Laut Natuna Utara yang tadi Pak Satria lihatkan itu ya, ada irisan itu diberi nama Laut Natuna Utara, itu kan membuat Menlu Tiongkok kan marah besar ya. Tapi tidak apa-apa lah. Itu saya rasa exercise ya of diplomat ya. Exercise of diplomasi maksud Pak Satria. Sehingga ya biarkan saja konflik ini berlangsung karena itu dinamika yang ini ya. Titik akhirnya menurut saya, menurut Pak Satria tidak bisa lagi kalau dengan jalan damai, tapi ya harus dengan perang. Karena apa? Karena sudah ada mekanisme Mahkamah Arbitrase Laut tadi sudah dilakukan. Kemudian Dewan Keamanan kalau mau turun dianggap nggak objektif. Ya apalagi kan gitu ya. Apalagi kalau tidak perang. Tapi kalau bisa, kalau apa namanya sebisa mungkin perang itu betul-betul dihindari. Kalau ada kesepakatan mau duduk bareng dan mau menyepakati delimitasi zonase ZTE itu semakin bagus ya kalau menurut Pak Satria ya. Tidak mengangkat ego ya. Karena sebenarnya teman-teman kalau dilihat di rezim UN Clause 82 zona ekonomi eksklusif itu adalah sovereign rights, bukan sovereignty. Di sana ada hak berdaulat, bukan kedaulatan ya. Perlu digarisbawahi ya. Sovereign rights is different between sovereignty. Kalau sovereignty itu hak memiliki, menguasai penuh. Tapi kalau sovereign rights itu adalah hak berdaulat. Hak menikmati kekayaan yang ada di sana. Sebenarnya ukurannya itu distance-nya tidak harus 200 nautical miles. Dia bisa kurang dari 200 nautical miles. Atau bisa lebih kalau dia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Bisa sampai 350 nautical miles. Dipahami ya? Oke ya. Jadi itu menurut Pak Satria. Baik, Pak. Siap. Izin Pak, Oke, silakan. mohon izin maaf Pak. Ya. Kalau tadi bahwa ZEE itu adalah hak untuk menikmati gitu Pak ya. Berarti kalau gitu Laut Cina Selatan itu sebenarnya pihak Cina harusnya menyadari diri bahwa kita sama-sama menikmati laut itu, seperti itu loh bahasanya Pak ya. Kalau misalkan sama-sama menikmati laut itu, Cina Selatan ingin membangun armada militer di sana, kita boleh dong. Jadinya Filipina juga boleh, Malaysia juga boleh, dan semua negara juga boleh dong jadinya. Tergantung di garis biru tadi sebenarnya. Tapi kalaupun ya sebenarnya Mas Madedeni ya, kalaupun misalkan ya Vietnam misalkan ya atau Filipina jelas dengan kesepakatan internasional ya, perjanjian bilateral ya, enggak apa-apa kamu buat pangkalan militer. Saya rasa enggak masalah. Enggak masalah buat pangkalan militer, buat artificial islands. Karena itu di UN Clause enggak masalah. Wong Indonesia saja juga minjamkan ruang udaranya kok ke Singapura. Kalian pernah tahu enggak tentang perjanjian FIR ya? Flag Information Region ya, di tahun 94. Kita itu loh minjamkan ruang udara ke Singapura. Singapura kan kecil kan? Sangat kecil ya. Sangat kecil. Dia kalau latihan pesawat tempur gimana manuvernya dia? Nggak bisa zigzag dia ya, karena ruang udaranya sangat kecil. Nah, pada saat yang sama kita tidak bisa mengelola ruang udara kita pinjamkan di tahun 1994 namanya Flag Information Region, ya FIR Agreement antara Singapura dengan Indonesia. Kita mau ngambil lagi, gimana caranya Pak? Ya harus membatalkan perjanjian itu. Masalahnya pembatalan perjanjian internasional harus disepakati para pihak. Apakah Singapura mau? Nah, itulah pentingnya kenapa ada unsur kehati-hatian untuk membuat perjanjian internasional. Yang dilihat nggak setahun 2 tahun ya, jangka panjang. Karena itu implikasinya luas kepada kedaulatan kita. Itu ruang udara ya. Itu ruang udara. Yang kedua, untuk isu artificial islands itu sebenarnya tidak menambah kedaulatan suatu negara ya. Perlu diingat ya. Karena yang bisa menambah kedaulatan negara itu adalah pulau atau daratan yang terbentuk secara alamiah. Nah, kalau artificial island, pangkalan militer yang dibuat dari pulau reklamasi itu kan diuruk ya, laut kan diuruk ya. Apa bahasanya itu ya?
kayak itulah bandara Ngurah Rai kan kayak gitu ya. Pantai, bibir pantainya kan ditambah daratan ya. Itu tidak bisa menambah baseline ya kalau di dalam konteks rezim hukum laut internasional seperti itu. Kalau menurut Pak Satria sih itu. Oh, iya Pak ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu harus ada perjanjian lagi jadi kayak itu ya. Walaupun laut itu sebenarnya kedaulatannya tidak berdaulat bagi negara, tapi bisa dinikmati oleh negara. Jadi walaupun seperti itu harus ada perjanjian juga jadinya Pak ya. Betul. Itu namanya hak menikmati ya. Filosofisnya itu gini sebenarnya Mas Made. Kenapa kok ZTE itu sovereign rights ya? Itu untuk memberikan kesempatan bagi negara yang tidak beruntung ya, yang nggak punya garis pantai panjang, dia bisa menikmati kekayaan alam di laut. Sebenarnya itu filosofisnya. Tapi karena ada exercise politik dan lain sebagainya, bisa jadi ada pemutarbalikan itu tadi. Nah ini pinter-pinternya teman-teman nanti kalau jadi diplomat ya. Yang penting kepentingan nasional kalian harus terlindungi, itu jauh lebih cukup ya. Oke ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, dipahami. Terima kasih. Dalam pelaksanaan perjanjian internasional ada depositive treaty dan executory. Depositive itu tujuan tercapai ya, misalkan perjanjian penyerahan wilayah, kedaulatan, tapal batas negara. Kalau eksekutori itu yang pelaksanaannya sesuai dengan konsesi, ya. Free trade agreement, extradition agreement, and so on, seperti itu. Dalam perkembangannya, nah ini ada 3 poin. Perjanjian internasional bermuatan kaidah hukum yang belum ada sama sekali. Misalkan Outer Space Law Treaty, ya, perjanjian ruang angkasa. Ini sekarang dieksplorasi ya sama Elon Musk dan kawan-kawannya, miliarder Amerika Serikat ya, ruang angkasa. Nah, itu jauh sebelum saat ini, di tahun 1964 sudah ada ya, Outer Space Law and Treaty. Cybercrime Convention, ini nggak ada di prinsip universal ya, dia hanya ada di Uni Eropa. Lalu Money Laundering Convention dan lain sebagainya, ini perjanjian yang belum ada sama sekali. Perjanjian yang merumuskan dan menyatakan menguatkan kembali hukum internasional yang ada. Misalkan Geneva Convention 49, ini terkait hukum humaniter. Dulunya kan ada ya kebiasaan tentang perang, tapi agar kuat dia diatur di dalam konvensi internasional khusus. UN Clause pun juga sama, karena sudah ada perjanjian internasional laut sebelumnya. Atau perjanjian internasional yang merubah atau memperbaiki perjanjian yang ada, misalkan konvensi penghapusan perbudakan. Lalu revisi konvensi Stockholm 67 tentang property rights, ya, khususnya tentang kekayaan industri dan lain sebagainya. Berdasarkan substansi ini sudah Pak Satria sampaikan ya, treaty contract dan lawmaking treaty. Lawmaking treaty ini biasanya pihaknya lebih dari 2 dan sifat perjanjian internasionalnya urgent ya, biasanya dibentuk dalam convention atau di dalam bentuk treaty ya, bukan agreement ya. Kalau agreement itu lebih ke treaty contract. Agreement between Indonesia and Australia about exchange of culture misalkan. Perjanjian internasional tentang pertukaran budaya itu treaty contract. Tapi kalau United Nations Conventions on the Law of the Sea, nah, UN Clause, dia membuat norma hukum baru, ya, convention. Nah, itu teman-teman bisa catat ya, bisa mengidentifikasi ya, sehingga nanti kalau ditanyai perjanjian internasional itu apa yang membedakannya dari perjanjian satu ke perjanjian lain, teman-teman bisa melakukan identifikasi dengan cepat. Terakhir, pembuatan perjanjian internasional yang pertama dengan konvensi internasional, baik di bawah organisasi internasional, ya misalkan konvensi internasional di bawah PBB maupun di luar PBB, ya, dia membahas soal-soal yang berkembang dan dibahas selanjutnya dan disepakati di dalam suatu perjanjian internasional. Isu yang diangkat terkait masalah politik dan hukum, inisiatif yang mengadakan bisa negara dan bisa organisasi internasional.
Oke, saya rasa itu sampai di sini. Mungkin ada yang didiskusikan lagi, silakan. Saya izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Mengenai perjanjian internasional ya, Pak ya. Heeh. Nah, kalau misalnya perjanjian multilateral ya, Pak ya, Mm-mm. di multilateral yang telah di-establish, maksudnya telah ada tersebut, Pak. Sebuah negara kan masih bisa ikut dengan mekanisme aksesi atau accession mechanism ya, Pak ya. Tetapi misalnya ya, Pak ya, di suatu negara ini tidak memiliki apa yang ada di misalnya di perjanjian tersebut tentang term and condition-nya, tetapi negara tersebut ingin mengikuti, apakah negara tersebut harus memang betul-betul mengikuti apa yang ada di isi perjanjian tersebut? Apakah tidak bisa merubah apa yang ada di isi perjanjian tersebut untuk menyesuaikan dengan negara-negara lain? Kalau misalnya berbicara tentang satu negara, kalau misalnya banyak negara yang memiliki keadaan serupa kan jatuhnya juga bakal sama ya, Pak ya. Jatuhnya kan juga bakal banyak negara yang tidak memiliki apa yang negara-negara yang telah melakukan convention tersebut, telah melakukan treaty tersebut punya. Nah, pertanyaan kedua saya, bagaimana sebuah accession mechanism itu dapat didapatkan oleh satu negara tersebut? Apakah dia harus mendaftarkan dirinya dulu ke PBB atau mengurusnya dulu di PBB seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Yang paling pertama, para pihak itu di dalam proses perundingan dan penjajakan perjanjian internasional, dia harus menyampaikan kepentingan nasionalnya. Nah, kepentingan nasionalnya itulah yang kemudian diperjuangkan oleh diplomat agar kemudian kepentingannya terakomodir di dalam suatu perjanjian internasional. Kalau enggak bisa, Pak, gimana, Pak? Nah, ini ada yang disebut dengan mekanisme reservasi. Ya, reservasi. Misalkan di dalam perundingan itu sudah ditentukan ya, pasal 1 sampai pasal katakanlah 70. Ternyata dikaji ya oleh state delegation bahwa di pasal 45, pasal 48, pasal 50 ini merugikan Indonesia. Misalkan ya, atau merugikan suatu negara. Maka langkah apa selanjutnya? Melakukan reservasi ya, memohon kepada depository. Depository itu adalah pihak yang menyimpan atau mendistribusikan naskah. Kalau depository di dalam perjanjian internasional di bawah PBB, dia di bawah Sekretariat Jenderal PBB. Di depository dan berdasarkan perundingan kita menyatakan bahwa kita reservasi di pasal 45, 47, 50. Ini nggak sesuai dengan kepentingan. Kita mau gabung ke perjanjian internasional ini, asal di pasal-pasal ini kita nggak menjalankan. Apakah boleh, Pak? Boleh. Asal disetujui oleh para pihak. Tujuannya kenapa, Pak, seperti itu? Karena tidak semua dari perjanjian internasional atau kesepakatan internasional itu menguntungkan para pihak. Sehingga pemberlakuan reservasi di dalam suatu perjanjian internasional itu diperkenankan. Daripada tidak ikut sama sekali, atau daripada kamu kabur ya, atau tidak menjalankan perjanjian internasional ini, mending kamu mendaftarkan untuk mekanisme reservasi. Ya, jadi di Konvensi Wina 69 maupun Konvensi Wina 86 mengatur tentang mekanisme reservasi itu. Ya, dipahami ya untuk nomor 1 ya. Poin halnya yang kedua tentang aksesi, letter of accession, dia kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak, di mana perjanjian itu sudah well established, sudah berjalan. Kalau para pihak itu berkenan bahwa ada penambahan anggota di dalam suatu perjanjian internasional tersebut, maka para pihak tersebut mensyaratkan harus mengirimkan letter of accession-nya. Letter of accession-nya itu diterima, maka perjanjian ini nggak bisa berlaku surut. Jadi pihak ketiga yang ikut gabung itu dia harus jalan setelah dia dinyatakan bergabung di dalam suatu perjanjian internasional tersebut. Dipahami ya? Jadi dia nggak mengikuti hak dan kewajiban sebelum dia gabung. Nggak ada hak dan kewajiban. Setelah dia gabung, baru hak dan kewajiban itu mengikat bagi para pihak tersebut. Sama kedudukannya seperti para pihak yang menyepakati perjanjian internasional sejak awal dan
sampai ke tahap consent to be bound atau penandatanganan perjanjian internasional. Dipahami ya sampai sini ya? Baik, Pak. Siapa? Oke. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak atas perkenanannya. Minggu depan kita coba ini ya. Kita akan bahas apa ini kalau minggu depan ini ya. Kalau di RPS, teman-teman bisa simak apa kita bahas. Kita akan bahas Bank Dunia ya. Bank Dunia nanti Pak Satria akan sampaikan paper untuk teman-teman bisa review sebagai bahan diskusi nanti. Syukur-syukur nanti kita Pak Satria akan buatkan breakout room untuk diskusi kelompok gitu ya. Nanti diskusi kelompok yang akan dilakukan random. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Sehat selalu ya, teman-teman. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Baik, Terima Pak. kasih.